Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada sesi 3 kegiatan tutor ini kita bersama-sama akan membahas tentang quality system, yaitu berkenaan dengan penjaminan kualitas atau quality assurance. Penelitian ISO 9000 dan implementasi ISO 9000 sebagai standar sistem manajemen kualitas. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, persyaratan, dan harapan pelanggan, organisasi yang efektif akan menggunakan sistem manajemen kualitas. Materi yang akan saudara pelajari yaitu penjaminan kualitas atau quality assurance, pengertian ISO 9000 dan implementasi ISO 9000 sebagai standar sistem manajemen kualitas. Setelah mempelajari ini, saudara diharapkan mampu menjelaskan pengertian quality assurance, elemen-elemen penjaminan kualitas, standar penjaminan kualitas, peran penghargaan dalam penjaminan kualitas, ISO 14000, integrasi ISO 9000 dan ISO 14000, dapat menjelaskan pengertian dan manfaat ISO 9000, dapat dan mampu menjelaskan sejarah ISO 9000, tujuan, manfaat, dan hambatan implementasi ISO 9000, dan perkembangan ISO 9000. Pengertian quality assurance yaitu penjaminan kualitas atau quality assurance adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Penjaminan kualitas merupakan serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dan mempunyai tujuan. Menurut York 1997, tujuan penjaminan kualitas tersebut adalah membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Yang kedua, memudahkan mendapatkan bantuan baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing. Yang keempat, menjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Kegiatan penjaminan kualitas menurut Stebbing tahun 1993, yang pertama itu penjaminan kualitas bukan pengendalian kualitas atau inspeksi. Yang kedua, penjaminan kualitas bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa. Yang ketiga, penjaminan kualitas bukan menjadi tanggung jawab bagian perancangan. Yang keempat, penjaminan kualitas bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan yang kelima, penjaminan kualitas bukan merupakan obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan penjaminan kualitas, justru akan dapat mengerjakan segala sesuatu yang baik sejak awal dan setiap waktu. Do it right the first time and every time. Yang keenam, tetapi penjaminan kualitas merupakan kegiatan untuk mencapai biaya yang efektif, membantu meningkatkan produktivitas, merupakan alat untuk merealisasikan do it right the first time, every time, merupakan pengertian dan pendapat manajemen yang terbaik dan terpenting, dan menjadi tanggung jawab seluruh personel dalam organisasi atau perusahaan. Pengertian quality assurance menurut Stebbing 1993, hal-hal penting yang harus dilakukan dalam kegiatan penjaminan kualitas tersebut antara lain yang pertama yaitu mendefinisikan tanggung jawab dan hubungan komunikasi pada masing-masing departemen atau disiplin. Yang kedua, menyusun hubungan antar departemen. Yang ketiga, memeriksa atau menguji dan menyetujui kegiatan dan fungsi-fungsi yang dapat dikendalikan secara prosedural. Yang keempat, mengomunikasikan kepada semua pihak alasan, manfaat, dan implementasi program penjaminan kualitas.
Menurut Patel 1994, terdapat 3 komponen dalam penjaminan kualitas, yaitu yang pertama kualitas pelanggan, yang menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan produk atau jasa yang ada. Hal ini dapat diketahui dengan mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua itu adalah kualitas profesional, yang menunjukkan apakah kebutuhan pelanggan secara profesional dan apakah prosedur dan standar profesional yang dipercaya untuk menghasilkan produk atau jasa yang diinginkan dapat tetap terpelihara dengan baik. Yang ketiga, kualitas proses, yang merupakan desain dan operasional dalam proses produksi atau pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang secara efisien untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Patel 1994 mengatakan elemen penting yang berkaitan dalam penjaminan kualitas yaitu kebijaksanaan yang meliputi tujuan, filosofi, dan nilai dari produk atau jasa. Misalnya tanggapan, mudah diakses sesuai dengan kebutuhan, kesamaan atau keadilan, efisiensi, efektivitas dapat diterima oleh masyarakat dan tepat waktu. Yang kedua, komitmen yang jelas terhadap kualitas pada seluruh produk atau jasa yang ada, baik langsung maupun tidak langsung, yang harus dimengerti dan dianut oleh seluruh staf. Yang ketiga, metode yang efektif dan disepakati mengenai keterlibatan pelanggan dalam perencanaan dan pandangan terhadap produk dan pelayanan. Standar kesesuaian atau pencapaian bersifat khusus. Yang kelima, tindakan perbaikan bila standar pencapaian tidak terpenuhi. Yang keenam yaitu prosedur pelatihan dan pengembangan staf yang berkaitan dengan penjaminan kualitas dan pengendalian kualitas. Yang ketujuh, adanya kesepakatan kontrak antara produsen atau pemberi jasa dan pelanggan. Standar quality assurance menurut Hages et al. Tahun 2000 dalam menerapkan akreditasi sistem kualitas diperlukan 2 pendekatan, yaitu pendekatan analitik atau analytical approach dan pendekatan komprehensif atau comprehensive approach. Pendekatan komprehensif digunakan karena alasan pemasaran dan merupakan corporate taktik yang dapat mengurangi keefektifan dan merupakan pendekatan yang kurang bijaksana dalam menentukan apa yang harus didokumentasikan sehingga merupakan sistem yang lebih luas dan lebih besar. Sedangkan pendekatan analitik dilakukan karena tujuan keefektifan organisasi yang ingin dicapai. Merupakan kemungkinan untuk memperbaiki kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pendekatan analitik ini berfokus pada organisasi dan kegiatannya, sehingga hanya kegiatan yang penting yang terdokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kertas kerja. Standar penjaminan mutu atau standar penjaminan kualitas yang sudah banyak dikenal di berbagai negara, misalnya ISO 9000 itu digunakan internasional, itu ISO 9001 itu merupakan model penjaminan kualitas dalam desain atau pengembangan, produksi, instalasi, dan pelayanan. ISO 9002 itu merupakan model penjaminan kualitas dalam produksi dan instalasi, sedangkan ISO 9003 model penjaminan kualitas dalam inspeksi dan pengujian akhir. Kemudian ada lagi namanya standar penjaminan kualitas itu BS 5750. BS ini digunakan oleh UK. Itu ada BS 5750 sistem kualitas itu dan BS 5852 sistem spesifikasi program penjaminan kualitas untuk tenaga nuklir. Kemudian ada namanya CHAN 3 Z299. Itu digunakan di Kanada.
Terus kemudian ada AS 1821, itu digunakan standar penyamaan kualitas itu negara Australia. Sedangkan untuk ANSI atau ASMI, NQA itu ANSI itu digunakan di USA ya. Itu syarat program penjaminan kualitas untuk fasilitas tenaga nuklir. Oke, mungkin itu sedikit paparan untuk mata kuliah sesi 3. Jadi untuk mendapatkan pemahaman materi yang optimal, ya saya berharap rekan-rekan semua dapat ikut aktif dalam seluruh aktivitas belajar yang telah disediakan. Kegiatan belajar pada sesi 3 ini meliputi mengisi daftar hadir, mengakses dan mempelajari semua materi, baik berupa PowerPoint, video, pengayaan, maupun materi tambahan lainnya. Jangan lupa juga untuk mempelajari modul 3 dan bahan materi pokok manajemen kualitas edisi 2 EKMA 4265. Selanjutnya, rekan-rekan dapat aktif berdiskusi serta mengerjakan tugas 1. Perhatikan batas waktu dalam menjawab diskusi dan mengunggah jawaban tugas 2, yaitu selama 2 minggu atau paling lambat sampai batas waktu terakhir sesi 4. Selamat belajar, tetap semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.